Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 7. Salam bahagia. Hari ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar modul, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Emiliana Rempe Ada SPD, CGP Angkatan 7, Kabupaten Manokwari. Pendidikan adalah ibarat petani menanam padi. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik seperti seorang petani, sedangkan siswa seperti biji padi. Apabila biji padi ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji padi adalah biji yang kurang baik, dia tetap akan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Begitupun sebaliknya, walaupun dia biji yang berkualitas tetapi tidak mendapatkan perhatian dari petani, tidak mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka dia tidak akan tumbuh dengan sempurna. Adapun kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, trilogi pendidikan yang berupa Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo artinya di depan memberi teladan. Guru harus bisa menjadi teladan buat peserta didik. Ingmadia Mangunkarso artinya di tengah membangun keinginan, yaitu guru memberikan motivasi, memposisikan diri sebagai guru sehingga dapat menjadi teman dan juga dapat tempat peserta didiknya untuk berangkat berkembang menuju cita-citanya. Tuturi Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Guru harus selalu mendorong peserta didik dalam mengembangkan bakat minat sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua yaitu pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, sehingga pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Yang ketiga yaitu membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Jadi, sebagai pendidik jangan menyamakan pendidikan untuk anak di pesisir pantai dan pendidikan anak di daerah pegunungan karena mereka mempunyai kodrat alam yang berbeda, dan jangan menyamakan pendidikan anak di tahun 90-an dengan pendidikan anak di tahun 2000-an karena jelas mereka memiliki zaman yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus melek teknologi terhadap segala perubahan kodrat zaman. Dan yang keempat di sini yaitu penerapan budi pekerti. Budi pekerti atau watak karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti ini yang dimaksud adalah bahwa pendidikan itu bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenal refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah teacher centris. Sebagai guru saya meyakini guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu saya adalah guru yang hanya transfer ilmu saja. Bagaimana caranya agar materi yang sudah disediakan ini saya sampaikan kepada peserta didik saya tanpa saya melakukan pengukuran, tanpa saya mengetahui daya serap siswa, tanpa saya melakukan refleksi pada siswa. Dan yang ketiga yaitu siswa yang berhasil adalah siswa yang nilainya bagus dan mengumpulkan tugas tepat waktu.
Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yaitu siswa adalah subjek pembelajaran, di mana siswa harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan ide, kreativitas, interaksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman yang baru. Siswa bukanlah bencana kosong yang bisa diisi dengan berbagai jenis air, tetapi pada diri siswa terdapat energi potensial yang harus dirubah menjadi energi kinetik. Untuk merubah atau membangkitkan potensi tersebut adalah tugas guru. Yang kedua yaitu pembelajaran harus menyenangkan, karena dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran anak itu harus menyenangkan, membuat mereka nyaman sehingga mereka semangat, santai, dan tidak terbebani dalam belajar. Yang ketiga adalah guru adalah penuntun. Guru memberikan kebebasan kepada siswa, namun pendidik tetap sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai pamong atau pendidik dapat memberikan tuntunan agar siswa dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya mengidentifikasi siswa agar saya tahu apa yang ada dalam pemikiran mereka, apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, agar saya mudah menemukan metode dan strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu saya berusaha menjadi guru penuntun agar dapat memberikan arahan kepada siswa saya agar tidak kehilangan arahan. Yang ketiga yaitu saya merancang pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain, ketika bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Saya menerapkan student center, yaitu di mana siswa menjadi pusat pembelajaran. Jadi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa, berdasarkan keinginan siswa. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Salam guru penggerak.